I wanted to be known as Mandela, a man with weaknesses, especially because I knew it was not the contribution of an individual which would bring about liberation and the peaceful transformation of the country. And my first task when I came out was to destroy that myth that I was something other than an ordinary human being. I had said that you're one of the most humble person I'd ever met. I will tell you that when Mr. Mandela arrived today, he said to the producer, met with him in the room, and he said, "What is the subject of today's show?" And she said, "Nelson Mandela, you are the subject of today's show." He goes, "Oh, all right." You are not modest, but a very humble man. I wanted to ask, because I think that is the characteristic that stands out for you above all of them, that you are a peacemaker inside yourself. And how do we begin, those of us who aren't leading countries but are just leading our own lives, leading our families, come to a sense of truth and reconciliation with ourselves to be a peacemaker? How do you do that? The first thing is to be honest with yourself. You can never have an impact on society if you have not changed yourself. And one of the most important weapons in changing yourself is to recognize that peace. People everywhere in the world want peace. But humility is one of the most important qualities which you must have. Because if you are humble, if you make people realize that you are no threat to them, then people will embrace you. Halo YGE Family, selamat datang kembali di Celebration Online. Semoga hari ini semuanya sehat-sehat selalu dan berbahagia selalu karena kita sama-sama mau bersorak-sorai, kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan kita yang luar biasa, yang tidak pernah memandang apapun kekurangan kita, yang selalu memilih kita. Mari sembah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Bapa, Engkau mengenalku lebih
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dan saat ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, oh, sembahyang. Pada panggilan-Mu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dan saat ku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya, Frater Evi, sangat berbahagia karena pada hari ini kita boleh bersama-sama berupaya mencoba untuk merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini, yaitu pada hari Minggu Prapaskah yang kelima. Saya akan membacakan dulu Injil dari Minggu Prapaskah yang kelima ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Saya ulangi, Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Akan saya bacakan.
Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka. Katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini." Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tapi jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku sekalian, izinkan saya untuk menceritakan sedikit pengalaman saya ketika SMA. Waktu itu kami sekelas diminta oleh seorang guru biologi waktu itu. Kami diminta untuk membuat sebuah tugas yaitu menanam kacang hijau. Kami menanam kacang hijau di dalam gelas-gelas plastik yang di dalamnya diberi dasar kapas. Lalu kami diminta untuk menanam kacang hijau itu di dalam gelas plastik itu. Tapi ada yang kapasnya dibasahi air, ada yang kapasnya dibiarkan kering, ada yang kapasnya dibiarkan setengah basah. Jadi kami membuat kondisi yang berbeda-beda untuk setiap gelas, untuk setiap biji. Lalu tugas kami adalah melihat mana yang kira-kira tumbuhnya paling subur, mana yang tumbuhnya kurang subur. Yang menarik dari pengalaman waktu itu adalah kami melihat bahwa ketika biji kacang hijau itu tumbuh, yang terjadi adalah biji itu mati. Tapi kematian dari biji itu kemudian menghasilkan sesuatu yang baru, yaitu tunas tanaman, toge. Karena kacang hijau kalau ditanam, kita semua tahu pasti jadi toge. Saudaraku sekalian, kurang lebih itulah yang disampaikan oleh Yesus, oleh Tuhan kita pada hari ini. Terutama saya ingin mengajak Anda sekalian untuk fokus pada ayat yang ke-24 dari Injil kita hari ini. Tuhan berfirman,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah yang terjadi kalau sebuah biji ditanam ke dalam tanah, atau kalau tadi kacang hijau ditanam di kapas, maka yang terjadi adalah biji itu akan mati, tapi kemudian menghasilkan tunas tanaman yang baru. Dan nanti tanaman itu bisa kemudian menghasilkan buah, menghasilkan biji yang baru lagi. Saudaraku sekalian, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk merenungkan Injil hari ini dengan menggunakan dua istilah yang sempat terkenal waktu di abad pertengahan. Dua istilah itu apa sih? Dua istilah itu adalah potensia dan aktus. Apa itu potensia? Apa itu aktus? Saya akan jelaskan satu persatu. Potensia itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah potensi. Kita semua tahu potensi itu adalah sesuatu yang belum terjadi tetapi sangat mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Belum terjadi tapi bisa terjadi pada masa yang akan datang. Itu yang namanya potensi. Itu arti dari potensia. Sementara itu, aktus adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sesuatu yang sifatnya sudah actual, sudah nyata, sudah berwujud. Itulah aktus. Jadi kita bisa membedakan dua istilah ini. Potensia adalah sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Dan aktus adalah sesuatu yang sudah terjadi. Saudara sekalian, biji itu adalah bisa kita kaitkan atau bisa kita golongkan sebagai potensia. Kenapa? Karena biji itu belum menjadi pohon, belum menjadi tanaman, tapi suatu hari bisa menjadi tanaman. Sementara kalau sudah menjadi tanaman, itu artinya sudah menjadi aktus. Saudara sekalian, Yesus mengatakan pada hari ini, kalau biji tetap menjadi biji, ia tidak mati, maka dia akan tetap tinggal biji. Kalau dia tetap tinggal biji, artinya itu sama dengan potensia yang tetap menjadi potensia. Potensia yang selamanya tetap menjadi potensia, tidak pernah berubah menjadi aktus, tidak pernah berubah wujud atau terwujud menjadi sesuatu yang terjadi, yang ada. Dan itu yang tidak diharapkan oleh Tuhan. Itu yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Sesuatu yang tetap menjadi potensia, itu artinya kan tidak pernah ada wujudnya. Itulah yang sebetulnya ingin disampaikan oleh Tuhan pada hari ini. Nah, lalu kita coba kaitkan konsep itu, konsep potensia dan aktus itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Percayakah saudara bahwa kita semua itu punya biji kita masing-masing? Kita mengantongi biji kita masing-masing di kantong kita, biji-biji yang belum kita tanam. Misalnya, saya meyakini bahwa saya punya biji yang belum saya tanam. Biji apa itu? Biji untuk menjadi frater yang lebih rendah hati. Biji untuk menjadi frater yang lebih bijaksana, yang lebih mendalam, yang lebih punya jiwa pelayanan yang baik, dan sebagainya. Saya meyakini itu. Saya meyakini bahwa kondisi saya sekarang itu bukanlah kondisi yang terbaik untuk saya. Ada potensi untuk saya menjadi lebih baik. Ada biji yang belum saya tanam dari dalam diri saya. Dan memerlukan kemauan dari diri saya sendiri supaya biji itu bisa tumbuh. Untuk Anda yang seorang ayah, mungkin sekarang Anda adalah ayah yang terlalu gila kerja misalnya. Kalau Anda sekarang adalah seorang ayah yang terlalu gila kerja, maka sesungguhnya Anda punya biji untuk menjadi ayah yang lebih perhatian dengan keluarga, yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, yang lebih punya banyak waktu di rumah, dan seterusnya. Kalau Anda sekarang adalah seorang ibu, dan kebetulan Anda merasa bahwa Anda adalah seorang ibu yang terlalu banyak jalan-jalan,
terlalu banyak keluyuran, maka sebetulnya Anda adalah orang yang punya biji. Biji apa itu? Biji untuk menjadi ibu yang lebih perhatian, lebih dekat dengan anak-anak, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, lebih dekat dengan suami, dan seterusnya. Kita semua pasti masih mengantongi biji kita masing-masing. Kita semua pasti masih menyimpan potensi yang belum terwujud menjadi aktus. Pertanyaannya adalah, kenapa biji itu masih kita kantongi? Kira-kira kenapa potensi-potensi itu belum terwujud? Ada banyak kemungkinannya. Tapi salah satu dari banyak kemungkinan itu, salah satunya adalah mungkin karena kita sudah terlanjur nyaman dengan kondisi kita sekarang. Kita terjebak di zona nyaman kita. Kita sudah puas dalam kondisi biji. Kita sudah terlalu nyaman, merasa sudah cukup bahwa saya sudah menjadi sekarang ini sudah cukup. Tidak perlu saya mengembangkan diri lagi dan seterusnya. Cukup biji ini saya kantongi saja, tidak perlu saya tanam. Barangkali pemikiran-pemikiran semacam itulah yang kemudian mendorong kita untuk diam saja, menghambat kita untuk berkembang. Nah, saudara-saudari sekalian, padahal kalau misalkan kita punya sedikit kemauan lebih untuk menanam biji itu, biji untuk menjadi frater yang lebih baik, biji menjadi ayah yang lebih baik, biji untuk menjadi ibu yang lebih baik, maka kita akan menjadi tunas. Dan kalau kita sudah menjadi tunas, maka kita akan menjadi pohon. Dan kalau kita sudah menjadi pohon suatu hari, nanti kita bisa berbuah. Artinya apa? Artinya kita bisa lebih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bukan hanya sekedar menjadi biji, tapi menjadi pohon yang bisa berbuah, yang memberikan manfaat untuk anak-anak kita, misalkan kalau dalam keluarga, untuk suami atau istri, untuk anggota keluarga yang lain, untuk masyarakat, untuk teman-teman, untuk rekan kerja, dan sebagainya. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita, mau beranjak dari kondisi kita sekarang, dari kondisi biji ini, maka kita akan lebih banyak menghasilkan buah. Saudara sekalian, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk tidak cepat puas. Intinya di situ. Firman Tuhan pada hari ini mengatakan, kalau biji tetap tinggal biji, maka dia akan tetap maka dia tidak akan tumbuh dan tidak akan menghasilkan banyak buah. Kalau Anda tetap menjadi diri Anda sekarang, mau kapan kita menghasilkan buah? Mari, jangan pernah puas dengan kondisi kita sekarang. Jangan pernah. Santo Ignatius dari Loyola itu punya suatu semangat yang sangat baik, semangat magis. Semangat untuk menjadi lebih daripada kondisi kita sekarang. Semangat untuk menjadi lebih baik, lebih besar, lebih hebat, lebih cerdas, lebih bijaksana, lebih segala sesuatunya. Lebih baik. Sementara Santo Aloysius Gonzaga itu juga mengkalimatkan suatu moto yang sangat bagus juga untuk menggambarkan kondisi itu. Ad maiora natus sum. I am born to become greater. Saya dilahirkan untuk menjadi lebih, untuk menjadi lebih besar. Saya tidak dilahirkan untuk sesuatu yang biasa saja. Saya tidak dilahirkan untuk menjadi orang biasa. Saya tidak dilahirkan untuk menjadi mediocre. Tidak. Orang-orang yang menjadi mediocre adalah orang-orang yang pasti banyak menyimpan biji di dalam kantongnya. Dan dia tidak bersedia untuk menanam biji itu. Dan dia tidak bersedia untuk menumbuhkan dirinya. Tidak ada satupun orang yang diciptakan oleh Tuhan menjadi mediocre. Tuhan menciptakan kita untuk sesuatu yang lebih. Sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sesuatu yang sempurna, karena Tuhan Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sekarang masih berada dalam kondisi biji, jangan pernah puas. Biarkan biji itu mati dan jatuh ke tanah, supaya Anda bisa menjadi tunas. Dan kalau Anda sudah menjadi tunas, jangan puas juga menjadi tunas. Jadilah pohon. Kalau Anda sudah menjadi pohon, jangan puas juga Anda sudah menjadi pohon. Jadilah pohon yang menghasilkan buah. Kalau Anda sudah menjadi pohon yang menghasilkan buah, jangan puas juga.
Jadilah pohon yang menghasilkan buah yang berlimpah. Kalau Anda sudah menjadi pohon yang menghasilkan buah yang berlimpah, jangan puas. Jadilah pohon yang menghasilkan banyak buah dan buahnya manis. Kalau Anda sudah menjadi pohon yang menghasilkan banyak buah dan buahnya manis, buatlah buahnya itu menjadi banyak sekali, bisa menghasilkan banyak buah dan bisa dibagikan kepada banyak orang. Jangan pernah puas dengan kondisi kita sekarang. Kembangkan diri Anda untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu sekarang kita patut bertanya, kalau misalkan sekarang saya sudah sadar bahwa saya tidak boleh berada dalam kondisi nyaman, saya tidak boleh selamanya menjadi biji. Lalu sekarang saya harus melakukan apa? Saya harus mulai dari mana? Mungkin itu pertanyaan yang sekarang muncul di dalam benak kita. Harus mulai dari mana ya? Untuk mulai bertumbuh, untuk mulai menumbuhkan tunas kita, untuk mulai bertumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah. Saudaraku sekalian, saya ingin menawarkan satu cara yang barangkali bisa membantu kita menjadi alternatif untuk kita bisa bertumbuh sebagai orang beriman, sebagai murid Kristus. Apa itu? Mari kita ingat bahwa sekarang kita sedang berada di dalam masa Prapaskah. Masa Prapaskah seperti yang kita tahu adalah masa yang identik dengan pantang dan puasa. Pada masa Prapaskah ini kita diajak oleh gereja untuk mengikuti Yesus yang berpuasa 40 hari di padang gurun. Apa sih tujuan pantang dan puasa itu? Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu pasti tahu yang namanya olahraga, betul? Olahraga itu apa sih? Olahraga itu kan terdiri dari dua bagian kata, olah dan raga. Artinya ketika kita berolahraga, kita mengolah raga kita, mengolah tubuh kita, melatih tubuh kita. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi sehat, terlatih, menjadi kuat. Tapi coba kita renungkan, apa sih yang sebetulnya dilakukan ketika kita berolahraga? Ketika kita berolahraga itu kita dengan sengaja membuat tubuh kita menjadi kelelahan. Membuat tubuh kita menjadi sedikit menderita dalam arti yang positif. Kenapa dibuat lelah? Kenapa dibuat menderita? Karena itu adalah cara kita untuk melatih tubuh kita. Karena ketika dia dibuat lelah, ketika dia dibuat menderita, setelah itu dia akan memulihkan diri untuk menjadi tubuh yang lebih sehat. Kita lihat kalau para atlet sedang berlatih, latihan fisik, pasti mereka latihan fisik itu pasti harus berlari ke sana kemari, harus naik turun tangga, barangkali di antara mereka ada yang sampai muntah, ada yang sampai kelelahan dan sebagainya. Tapi dengan cara itulah tubuh mereka menjadi kuat, stamina mereka menjadi kuat. Itulah yang terjadi ketika kita berolahraga. Nah, puasa dan pantang itu sangat mirip dengan olahraga. Sangat mirip. Bedanya apa? Bedanya pantang dan puasa itu yang dilatih bukan raganya, bukan tubuhnya, tetapi jiwanya. Ketika kita berpantang dan berpuasa, sebetulnya kita sedang melatih jiwa kita, mengasah jiwa kita, membentuk jiwa kita untuk menjadi lebih kuat. Caranya dengan apa? Mirip dengan olahraga. Kita membuat jiwa kita lelah dan sedikit menderita. Supaya sesudah itu kita menjadi kuat. Jiwa kita menjadi jiwa yang kuat. Jiwa kita tidak menjadi jiwa yang cemen, yang gampangan, yang lemah, tapi menjadi jiwa yang kokoh, yang kuat, yang punya semangat dan tidak pernah terjebak dalam zona nyaman. Sebetulnya itu tujuan dari puasa. Puasa itu bukan supaya kurus, puasa itu bukan untuk hal-hal yang lain. Puasa itu adalah sengaja membuat jiwa kita menderita, supaya kita sadar bahwa hidup kita ini sebetulnya adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan.
Kalau Anda adalah seorang yang sangat suka merokok, misalnya, dengan berpantang merokok, Anda sebetulnya sedang melatih jiwa Anda, membuat jiwa Anda kelelahan, supaya Anda bisa mengontrol diri, supaya jiwa Anda menjadi lebih kuat, tidak gampangan, tidak cemen, tidak bergantung, tidak ketergantungan kepada rokok itu, tapi menjadi jiwa yang sungguh mandiri, yang bisa berdiri sendiri. Tanpa rokok pun saya bisa hidup. Sebetulnya itu tujuan dari pantang dan puasa. Begitu juga untuk pantang dan puasa yang lain. Untuk Anda yang suka alkohol, misalkan Anda pantang minum alkohol. Untuk Anda yang, kembali lagi misalkan tadi, seorang ayah yang terlalu gila kerja, maka selama masa prapaskah ini, yuk kita coba pantang pulang malam. Sediakan waktu untuk berada bersama dengan keluarga di rumah. Kita bisa melakukan pantang apapun yang selama ini dirasa kita masih jelek di situ, atau misalkan kita terlalu bergantung pada hal itu. Kalau terlalu bergantung pada rokok, pantanglah rokok. Kalau terlalu suka makan jeroan, pantanglah jeroan. Bukan supaya tubuh kita sehat, memang betul tubuh kita akan menjadi sehat, tapi tujuan yang lebih daripada itu adalah melatih jiwa kita supaya jiwa kita tidak gampangan, tidak cemen. Saudaraku sekalian, pantang dan puasa bisa menjadi jalan, salah satu jalan untuk kita keluar dari zona nyaman, keluar dari kondisi biji, supaya kita tidak terus-menerus terjebak di dalam kondisi biji itu. Pantang dan puasa membantu kita keluar, membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih hebat, pribadi yang lebih, seperti tadi semangat Santo Ignatius Loyola, menjadi pribadi yang lebih, supaya kita tidak menjadi mediocre, tidak menjadi orang yang biasa. Kita melatih jiwa kita menjadi lebih hebat. Maka untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa. Kita tutup mata kita bersama-sama. Kita masuki suasana doa. Kita mohon rahmat Tuhan, supaya Ia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk keluar dari kondisi biji kita. Supaya kita tidak terus-menerus berada dalam kondisi biji, terus-menerus menjadi potensial, tetapi perlahan-lahan kita bisa mewujudkan potensial itu menjadi sesuatu yang nyata, menjadi aktus. Mari kita hening. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhan yang baik, hanya Engkaulah yang mengetahui diri kami. Engkaulah yang selalu menyertai kami dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, Engkau pada hari ini berfirman kepada kami, mengingatkan kami supaya kami tidak mudah nyaman pada kondisi kami saat ini, supaya kami tidak terus-menerus terjebak dalam kondisi biji. Engkau mengingatkan kami supaya kami bersedia untuk menanam biji itu, untuk membiarkan biji itu mati, meninggalkan kondisi lama diri kami, mematikan kondisi lama kami, supaya kami tumbuh menjadi pribadi yang baru, yang bertunas, supaya kami bisa menjadi pohon suatu hari, bisa menjadi pohon yang menghasilkan banyak buah yang manis, yang bisa memberikan banyak manfaat untuk semakin banyak orang. Yesus, berilah kami kekuatan, berilah kami ketekunan, kesabaran, dan kebijaksanaan, supaya kami bisa melakukan dan mengusahakan hal-hal itu, supaya kami bisa tumbuh, dan supaya kami selalu mengingat bahwa apa yang kami miliki saat ini adalah anugerah yang Kau berikan, anugerah yang tidak boleh kami sia-siakan, supaya kami tidak menjadi orang biasa, karena kami yakin kami dilahirkan untuk sesuatu yang lebih. Kami tidak pernah dilahirkan untuk menjadi orang yang biasa. Kami pasti dilahirkan untuk sesuatu yang lebih. Sertailah kami selalu ya Tuhan, dengan rahmat dan kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
kudus. Amin. Shalom saudara-saudara, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin.